Selamat pagi semua. Kita di sini akan mencoba untuk membuat hand sanitizer yang murah, bisa diperoleh di kapan saja, di mana saja, tidak sulit pembuatannya. Dan ini sudah tersebar di mana-mana. Ayo adik-adik, kita siap untuk membuat hand sanitizer seperti ini. Kita memerlukan alat-alat dan bahan-bahan yang mudah, yaitu bahannya adalah tentu saja daun sirih. Kalau kita pakai daun sirih ya sebanyak 50 gram, kemudian air 200 ml, kemudian jeruk nipis ya untuk nanti kita peras. Itu bahan-bahan yang kita perlukan. Kemudian apa saja alatnya? Alatnya adalah tentu memerlukan saringan, ada pisau, ada corong, kemudian ada botol. Kita tadi harus merebus dulu untuk bikin tim. Nah, kita harus punya 2 panci. Satu panci yang kecil yang kita isi dengan 200 ml dengan irisan daun sirih. Kemudian ada panci yang lebih besar lagi untuk merebusnya, sehingga kita bisa memasukkan panci kecil ini ke dalam panci besar untuk ditim. Oke, jangan lupa kita perlu kompor untuk itu. Terserah mau pakai kompor apa aja boleh. Kompor gas boleh, kompor minyak boleh, kompor atau kalau kita lagi di lapangan bisa pakai kayu. Sirih kita petik, kemudian kita cuci bersih, kemudian diangin-anginkan, tidak dijemur ya nak. Kalau dijemur dia bisa layu, tapi ini tidak dijemur, hanya diangin-anginkan saja. Oke, nah setelah ini kita memakai sekitar 50 gram, yaitu kira-kira 5 atau sampai 6 lembar. Nah, ini akan kita potong, kita rajang-rajang. Kenapa kita perlu kita potong, kita rajang-rajang, kita iris? Daun sirih ini mengandung yang namanya minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak yang bisa minyak terbang kita sebut. Itu kalau coba adik-adik cobek, tercium bau yang wangi khas sirih. Itu yang disebut dengan minyak atsiri. Jadi kita rajang, kita perlu iris halus. Itu gunanya untuk mempercepat minyak atsiri itu keluar. Guys ya, yuk kita rajang yuk. Ini akan kita masukkan ke dalam air panas. Untuk apa air panas? Oh, air panas itu ternyata untuk menghentikan zat-zat yang berbahaya, mematikan sementara. Oke, kita masukkan ya. Ini ada air panas, aku tadi udah bikin air panas ini. Kita masukkan. Oke, biarkan sejenak. Nah, nanti untuk pemasakannya, panci yang berisi air panas ini ukurannya harus lebih kecil dari panci kedua yang lebih besar, karena nanti dimasaknya bukan langsung di atas api, tapi ini ditim. Oke, ditim. Nah, tahu tim seperti apa? Iya, kita lihat di sini. Ini panci yang lebih besar. Oke, kemudian panci ini tadi kita masukkan ke dalamnya. Kalau kita masukkan langsung, kita masak langsung di api, maka kandungan di dalam
sirih tadi rusak. Biar sampai mendidih. Nah, kalian harus tahu pemasakan ini tidak perlu waktu lama, tapi cukup untuk dia menjadi layu. Ya, kita tidak mempergunakan sama sekali alkohol, tidak sama sekali alkohol, karena inilah fungsinya sirih. 15% air daun sirih sudah bisa sama atau setara dengan 70% alkohol. Nggak perlu pakai alkohol. Tadi daun sirihnya kita tim. Kemudian selama 30 menit. Sambil menunggu dingin, kita siapkan jeruk. Ini kita potong untuk kita ambil airnya saja. Ya, airnya saja. Oke. Berapa banyak diperlukan untuk 200 ml rebusan sirih? Dia memerlukan 8 ml perasan jeruk. Oke ya. Ini kita potong begini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil saringan. Kita taruh di sini. Seperti tadi saya bilang, perasan jeruk ini berguna untuk antioksidan, yaitu mengurangi kemampuan oksidasi dari rebusan daun sirih. Nah, ini jeruk daun lemon boleh, jeruk nipis boleh, ya. Yang penting jeruk. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi timnya daun sirih sudah jadi. Kemudian kita saring. Nih hasilnya. Bening. Nah, ini hasilnya. Ini masih ada sisa. Jangan dibuang. Ini bisa kita manfaatkan lagi. Jadi kalau kita nggak usah beli lagi sirih atau kita ambil lagi sirih, ini bisa. Ini bisa 2 kali kita bikin. Bisa simpan dulu di kulkas. Ya. Ini. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita campur dengan jeruk sebanyak 8 ml. Baru nanti kita taruh di botol ini. Ini yang 100 ml, ini yang 50. Boleh saja kalau tidak ada ini, boleh ini. Jadi tidak harus begini, harus tidak. Ini jadi bisa 2 tempat ya, ini 1. Ini hasil saringan dari daun sirih. Kita campur dengan air perasan jeruk. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ini untuk mengurangi
oksidasi dari jeruk. Kita lihat, setelah kita campur, kita aduk sebentar, warnanya tetap tidak berubah karena air perasan jeruk tidak merubah warna ataupun bau, hanya mengurangi kemampuan sirih untuk beroksidasi atau menarik oksigen. Untuk lebih mengencerkan supaya tidak terlalu pekat, kita beri air sekitar 15%. Nah, oke, kita aduk kembali supaya tidak terlalu pekat. Ya, kita aduk kembali. Oke, sirup sudah jadi. Mudah kan? Nggak sulit? Ini dia. Nah, ini baru kita masukkan ke dalam botol spray 100 ml. Kalau ada, kita masukkan ya. Kita saring ya. Saring. Oke. Enough. Oke, ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, saya hanya ingin memberi pesan pada kalian, ini bisa digunakan untuk keperluan di rumah, ya. Tapi jangan berlangsung lama, ya. Jangan pakai itu terus, nggak baik untuk kulit kita. Karena tadi saya udah bilang itu mempunyai kemampuan oksidasi, tidak baik. Ya, jadi itu bagus dalam waktu relatif pendek saja. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas waktunya. Kita bisa berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain topik. Makasih.